Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Selamat malam teman-teman, nama saya Hansario. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam video kali ini, di mana saya ingin membahas mengenai penggunaan bahasa baku teman-teman. Apalagi di zaman branded seperti sekarang ini ya, menurut saya semakin penting dan justru itu akan membantu terhadap pertukaran budaya kita teman-teman lebih lanjutnya. Jadi sebelum saya membahas pembahasan ini, saya ingin menceritakan dulu ya. Beberapa pekan lalu saya sempat bersua dengan salah satu sahabat saya ya di kafe yang cukup molek di Cempaka Putih. Cafe culture gitu teman-teman. Ada batu kerikilnya gitu. Yang kalau dipijak serak serak. Kita minum matcha. Saya yang minum matcha. Kalau dia minum kopi ya. Terus kita berbicara pada saat itu mengenai tentunya masalah percintaan. Dan tiba-tiba saat beliau sedang menjelaskan gundah dan keluh kesahnya, beliau berucap seperti ini teman-teman. Asli bro, literally menurut gue ini jalan yang terbaik. Karena ini jalan paling sigma. Anjir, gabung-gabung tuh bahasa bro, lu bayangin dah. Coba anda bayangkan teman-teman, dia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa pergaulan bahasa Indonesia di Jakarta, gue lu, dan kemudian menggunakan bahasa Inggris, dan kemudian menggunakan referensi meme yang sudah cukup esoterik lah ya untuk pada tahun-tahun ini, yaitu meme Sigma. Teman saya mungkin kurang up to date terkait dengan meme sekarang, tapi dia menggunakan kata-kata itu. Cuman saya yang lucunya itu saya paham semua kata-kata dia dari A sampai Z. Dari literally kayaknya menurut gua terus tuh dia bilang ini nggak Sigma. Gue paham, saya paham dengan apa yang dia maksud dalam menjelaskan eh, permasalahan cintanya tersebut. Dan ini agak lucu ya, dimana bahasa kita telah berevolusi lebih jauh lagi ya. Dimana kita menggunakan bahasa gaul, bahasa baku sedikit, bahasa Inggris yang asing, dan juga suatu referensi meme yang lucu. Dan saya berpikir, kenapa bisa seperti ini ya kira-kira ya? Tentu kita tahu sejarahnya teman-teman ya, di mana bahasa Indonesia itu berasal dari lingua franca dari Nusantara pada saat itu, yaitu adalah bahasa Melayu, dan di mana diadopsi oleh pemerintah kolonial. Sebenarnya saya kurang tahu secara tepat apakah diadopsi oleh pemerintah kolonial, tapi yang jelas distandarisasi sebagai bahasa pemersatu, yaitu sebagai bahasa Indonesia oleh pemerintahan kita ya. Dan sering beranjaknya waktu emang bahasa itu akan selalu berubah teman-teman. Emang ada teorinya yang menjelaskan kalau bahasa itu akan mengikuti perubahan dari setiap zaman-zamannya itu ya. Di mana fonologinya berubah, morfologinya berubah, dan semantiknya berubah. Itu tiga kata-kata berat itu ya. Itu juga gue nemuin gara-gara searching sih. Coba teman-teman pelajari lebih lanjut ya mengenai tiga kata-kata itu ya. Fonologi itu cara pengucapan, morfologi, struktur kata. Semantik ya itu maknanya bergeser gitu. Kayak misalnya kita ngomong sialan, sialan kan kita kan menghujat sesuatu, suatu keadaan ataupun suatu hal kan. Tapi kadang-kadang sialan, ini keren banget. Itu beda semantiknya kawan-kawan. Dan ada yang lucu juga, bahasa itu juga sebagai suatu instrumen identitas sih kawan-kawan ya. Nah ini terkait teori yang dimana saya basiskan opini ini, saya belum pelajari lebih lanjut. Tapi teman-teman sadar nggak, cara anak Jakarta ngomong dengan orang-orang dari Bandung udah tentu beda. Mereka memiliki budaya pergaulan yang beda dan mereka juga memiliki referensi sosial yang beda teman-teman. Dan jangankan identitas pergeografi teman-teman, identitas ekonomis juga. Apabila teman-teman nongkrong dengan teman-teman yang ada di, misalnya saya kalau misalnya saya berteman nongkrong dengan teman-teman saya yang di Rawamangun gitu. Asli bro nggak gitu banget sih ceritanya mah ya. Menurut gua kayak gini sih. Itu tipikal kata-kata yang bakal diucap. Saya bila teman-teman nongkrong sama anak-anak yang ada di mana ya misalnya ya, bocah-bocah Bintaro gitu ya. Kayak ini literally nggak paham sih gua, tapi kayak I don't know, it's probably like that. Mereka menggunakan serapan bahasa Inggris. Lucunya lebih sering seperti itu. Ada semacam latar belakang mengapa mereka menggunakan kata-kata tersebut ya, dan mengapa struktur katanya seperti itu ya teman-teman ya. Ini sangat menarik dan saya nggak menjelekkannya ya, tapi karena emang ini tuh udah natural, pasti semuanya akan berubah. Cuman ada satu hal yang ingin saya bahas lebih lanjut di sini teman-teman. Beberapa hari yang lalu saya sempat menemukan akun TikTok yang sangat lucu teman-teman. Nama beliau adalah Bang Kumis. Beliau ada tampaknya ya, saya kurang tahu latar belakang dari cerita beliau ini ya.
Tapi beliau ini saya anggap seorang ekspat atau merupakan seorang keturunan Indonesia yang dari luar negeri. Tapi yang sangat menarik dari video-video beliau adalah teman-teman, beliau mempromosikan bahasa yang baku, penggunaan bahasa yang baku dalam setting yang bercanda untuk menjadi bahan tertawa. Ini sangat menarik teman-teman. Dan dari konten beliau itu saya memahami, oh ternyata bahasa baku keren juga ya. Kayak seperti menggunakan sudikah kiranya Anda memberikan saya uang untuk saya meminjam uang tersebut untuk menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan nikotin saya. Artinya gue minjem rokok bro, minjem duit buat rokok intinya. Cuman itu menarik ya teman-teman. Dan saya jadi sangat tersemangat untuk mempelajari bahasa baku kita lebih lanjut ya, dan menggunakannya. Dan ini juga alasan mengapa saya menciptakan video-video inilah ya teman-teman. Saya ingin mengasah kemampuan saya untuk bertajak bahasa Indonesia nggak ya? Tapi nggak tahu lah. Untuk berkelakar dan berdialektika, itu bahasa Tan Malaka. Berdialektika dalam bahasa baku kita tersendiri. Karena bahasa ini tuh memiliki kosakata, bahasa Indonesia ya, memiliki kosakata yang sangat indah dan penuh dengan kedalaman. Iya itu kedalaman. Sebentar, coba kita cek ya. Ini behind the scene ya. Sinonim kedalaman. Sinonim kedalaman. Apa sinonim kedalaman ya? Oh, ini dia. Intensitas kenuranian dalam kosakata yang sangat indah, teman-teman. Batiniah. Ya. Nilai batiniah yang sangat indah, teman-teman. Maka dari itu saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai menggunakan kembali bahasa baku ya teman-teman ya. Di mana di antara semua teman-teman kita menggunakan bahasa gaul, kita sendiri yang menggunakan bahasa baku. Kayak semacam penjaga obor bahasa kita sendiri ya teman-teman ya. Namun setelah saya baca-baca ulang teman-teman, sebenarnya ada gunanya lebih jauh lagi ya. Mengapa kita menggunakan bahasa baku itu ya teman-teman ya. Ada teori, namanya apa ya, SLF atau LSF. Intinya itu sebentar saya coba pelajari lebih lanjut dulu sebentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Ada teori dari seorang apa ya bahasanya? Sebentar. Apa? Oh ya, ada teori dari seorang sarjana, seorang guru besar, seorang ilmuwan bernama M.A.K. Halliday. Kalau tidak salah beliau adalah seorang ilmuwan dari luar negeri. Saya kurang tahu jelasnya beliau dari mana ya teman-teman ya. Tapi beliau menjelaskan mengenai systemic functional linguistic atau linguistik fungsional yang sistemik. Di mana dalam teori ini bahasa bukan cuma alat komunikasi teman-teman, tapi juga cara untuk membentuk makna dan bahkan cara kita melihat dunia teman-teman. Suatu bagian penting dari teori ini adalah yang disebut sebagai leksikogramatika. Sederhananya, cara kita memilih kata dan cara kita menyusun struktur kalimat itu menentukan seberapa jelas sebuah ide bisa dipahami. Karena umumnya teman-teman ya, selama kita menggunakan bahasa-bahasa gaul, banyak loncatan-loncatan dalam setiap kalimat yang kita lakukan. Salah satu kemunjuran yang sangat baik dari menggunakan bahasa baku teman-teman adalah koherensi logika dan pemikiran yang terstruktur. Karena ada kalanya apabila kita menggunakan bahasa gaul, nilai-nilai yang ingin kita ekspresikan kepada lawan bicara kita itu biasanya, umumnya, namun tidak semua, terpecah-pecah, fragmentasi, terpecah-pecah teman-teman. Kayak misalnya kayak, aduh gue tuh capek aja gitu. Terus ya udah nggak lanjut sih, soalnya ya vibe-nya udah beda gitu. Kan agak ini ya loncat ya dari capek. Terus udah nggak lanjut aja karena vibe-nya beda. Jadi kayak sebab akibat itu kayak tuk tuk tuk. Jadi kayak struktur sebab akibatnya itu tuk tuk tuk. Agak kurang enak kan. Sedangkan apabila kita coba menggunakan bahasa baku seperti saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena saya merasa kelelahan dan situasinya sudah tidak lagi sesuai. Sangat enak, sangat mulus. Namun bedanya satu,
Di mana kita menggunakan bahasa baku, kita mengorbankan kecepatan kita dalam mengekspresikan ide yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Kayak misalnya apabila kayak bahasa gaul tadi, saya udah menjelaskan 3 poin penting gitu. Saya capek, saya udah putusin nggak lanjut karena vibe-nya beda. 3 poin langsung cepat kan. Sedangkan kalau misalnya saya pakai bahasa baku tersebut, ada beberapa penghubung yang mesti saya lakukan agar ide saya, agar apa yang saya rasakan, pengalaman saya bisa diekspresikan dengan mulus. Namun, hal ini menunjukkan kepahaman kita atas diri kita sendiri jadi teman-teman. Ini agak jauh ya, karena ini pendapat saya pribadi sih. Ini nggak ada teori yang bisa saya dasarkan ya teman-teman ya. Sebisa mungkin saya kalau misalnya ngasih opini pengen ada teorinya, jadi saya disclaimer dulu lah, bagian mana yang opini, bagian mana yang teori. Tapi ya menurut saya seperti itu teman-teman ya. Pentingnya menggunakan bahasa baku itu adalah kita jadi memahami soal perasaan kita sendiri dan pengalaman kita sendiri teman-teman. Dan kita bisa mengekspresikan dengan jauh lebih dalam kepada sahabat dan keluarga kita tersendiri tentunya. Tapi bahasa gaul itu gunanya itu satu teman-teman. Itu mendekatkan kita kepada setiap kalangan masyarakat. Karena untuk menggunakan bahasa baku, Anda memerlukan kosakata, tabungan kosakata yang sangat kaya, teman-teman. Dan tentunya untuk mendapatkan tabungan kosakata tersebut, Anda harus belajar dan banyak membaca buku, banyak baca sastra. Walaupun iya mungkin buku itu sudah tidak semahal yang dulu kala, tapi tetap saja tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membeli buku tentunya kan. Namun di sini saya ingin memberi ajakan buat teman-teman untuk ada kalanya, ada baiknya kita menggunakan bahasa baku teman-teman. Dan apalagi di dalam situasi yang lucu seperti dalam cafe, critical culture tersebut, apabila kita berkata kepada waitersnya, kepada abang mbak tersebut, wahai eh wahai tuan penunggu tempat kafe ini, sudikah Anda kiranya menyimpan pesanan saya untuk segelas teh hijau bernama matcha dari Jepang? Saya lagi obses sama matcha teman-teman karena saya baru nyobain ceremonial matcha. Rasanya kayak Royco sebetulnya, tapi sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik. Tapi itu intinya teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sudinya bergabung dengan saya berbicara dalam bahasa baku untuk memberikan koherensi logika, berpikir secara terstruktur, dan juga karena lucu teman-teman kayak Bang Kumis tadi, saya suka amat konten abang, semoga abang bisa terus bersumbang sih kepada pembahasan penggunaan bahasa kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih.